Hei, perhatiin baik-baik nih, 10 tanda kalau kamu lebih cerdas dari yang kamu kira. Kamu pasti pernah ngerasa nggak pede dan mulai ragu dengan kemampuanmu sendiri kan? Saat masih duduk di bangku sekolah, mungkin kamu nggak bisa ngerjain soal matematika. Dan setelah kamu dewasa, hal serupa juga mungkin terulang lagi. Sisi terang punya kabar baik buat kamu nih. Ternyata kamu jauh lebih cerdas dari yang kamu kira loh. Inilah sederet tanda yang mungkin telah kamu abaikan atau kamu anggap aneh, tapi mengindikasikan otak jenius. Semuanya terbukti secara ilmiah. Jadi kalau beberapa di antaranya ada pada dirimu, kamu berhak menyebut dirimu sebagai orang jenius. Kita mulai dari nomor 10. Kamu sadar masih banyak banget yang belum kamu tahu. Meski terdengar kontradiktif, seorang jenius sejati mudah mengakui kalau dia belum tahu banyak. Mungkin kamu memang pandai merangkai kata puitis atau berbakat di bidang musik seperti Vivaldi, tapi nggak jago fisika. Selain itu, kamu masih perlu mendalami sejumlah konsep sekalipun itu menjadi bidang profesimu. Kalau kamu mau bilang jujur, aku kurang tahu, daripada mengatakan, ya, aku tahu kok cara kerjanya. Lalu ngoprek-ngoprek topiknya di Google, berarti kamu termasuk orang cerdas. Ide ini juga didukung oleh sains. Justin Kruger dan David Dunning bekerja sama dengan mahasiswa Cornell University, kemudian menerbitkan hasil penelitian mereka dalam Journal of Personality and Social Psychology pada tahun 1999. Keduanya meminta para mahasiswa untuk memprediksi nilai mereka setelah mengikuti tes humor, penalaran logis, dan grammar bahasa Inggris. Mereka yang yakin banget bakal berhasil, ternyata mendapat hasil yang lebih buruk daripada mahasiswa yang kritis terhadap diri sendiri. Nomor 9. Kamu memakai pakaian yang sama setiap hari. Kamu sering lihat Mark Zuckerberg di depan publik dengan kaos abu-abu kan? Nggak mungkin banget kalau dia nggak punya uang untuk nyari saran fashion atau bikin pakaian yang lebih modis. Alasan dia menjalani rutinitas fashion yang sama, kemungkinan ya karena dia seorang jenius. Psikolog Oliver Burkeman telah melakukan sejumlah penelitian serius tentang gaya hidup para pemikir paling brilian di dunia. Dia menyimpulkan, orang cerdas cenderung mengefektifkan kemampuan mentalnya untuk hal-hal yang lebih penting. Kecuali kalau mereka berprofesi sebagai fashion designer atau Lady Gaga sih. Fashion memang nggak seharusnya diabaikan untuk membangkitkan kecerdasan yang terpendam. Tapi penelitian ini juga masuk akal. Penemuan jenius atau karangan cerdas bisa dihasilkan saat kamu membuang waktumu untuk milih pakaian. Jadi kalau kamu ngeliat rekanmu pakai sweater abu-abu terus, jangan langsung nyalain dia ya. Nomor 8. Kamu bisa ngebaca pikiran orang lain. Meski bukan paranormal, kamu punya beberapa tanda untuk ngebaca pikiran orang lain. Nah, kamu tahu banget kan saat lagi ngobrol bareng temenmu, kamu bisa nyambung kalimatnya yang nggak sempat dia selesaikan? Kalau memang iya, berarti kemungkinan kamu jenius. Empati menandakan kecerdasan mental di atas rata-rata. Dan kalau kamu cerdas secara emosi, kamu akan suka bertemu dengan orang baru dan belajar hal-hal baru. Psikolog sekaligus penulis buku Focus: The Hidden Drivers of Excellence, Daniel Goleman, menyatakan orang yang sangat peduli dan bisa memahami perasaan orang lain biasanya akan sukses dalam hidup. Dengan ngerasain penderitaan orang lain, kamu akan lebih memahami kehidupan sehingga lebih siap dalam menjalaninya. Bahkan, kamu bisa belajar dari kesalahan orang lain tanpa perlu melakukannya langsung. Jenius kan? Nomor 7. Kamu bisa banget mengontrol dirimu sendiri. Manusia berbeda dari hewan karena kita mampu mengontrol insting. Orang jenius bahkan bisa lebih ampuh lagi. Mereka bisa mengelola dan mengontrol semua dorongan yang mereka rasain. Kalau kamu bikin rencana dan mencapai tujuanmu tanpa terusik oleh emosi, berarti kamu lebih cerdas dari dugaanmu. Dan canggihnya lagi, kamu bisa menghindar dari masalah dengan memprediksi konsekuensi yang mungkin terjadi dari tindakanmu. Ilmuwan dari Yale, Princeton, University of Minnesota, dan berbagai lembaga pendidikan lain melakukan pengujian pada sekelompok orang pada tahun 2008. Di pengujian ini mereka nawarin para peserta eksperimen untuk dibayar langsung atau kemudian. Peserta yang milih nunggu agar dapat lebih banyak uang, ternyata mendapat skor yang lebih tinggi dalam tes kecerdasan. Hal ini menunjukkan para pemberani yang bisa mengontrol tindakan mereka termasuk dalam hal keuangan lebih cerdas daripada mereka yang sulit menyusun rencana. Nomor 6. Matamu berwarna biru.
Mata biru kelihatan ekspresif, tulus, dan terkadang tajam. Lihat aja tuh matanya Elsa dari Frozen. Ah, let it go, let it go. Mata biru menyimpan banyak hal selain kecantikan, dan ilmuwan Amerika telah lama tertarik dengan sifatnya. Banyak di antara mereka juga meyakini mata biru menandakan kejeniusan bawaan. Profesor Emeritus dari University of Louisville, Joanne Rowe, menyimpulkan manusia dan hewan bermata cerah jauh lebih pandai beraktivitas mandiri daripada mereka yang bermata gelap. Nah, kalau kamu lebih lihai melakukan aktivitas mandiri, tandanya kamu lebih jeli dalam mengamati hal-hal detail. Kualitas ini sangat diperlukan dalam pengolahan kata dan angka, bukan? Warna matamu gelap ya? Tenang aja, penelitian yang sama juga nyebutin kalau mata gelap menandakan pemiliknya lebih lihai melakukan aktivitas yang butuh respon cepat, karena reaksi mereka sangat cepat. Lagi pula, masih ada banyak pertanda jenius yang bisa kamu temukan dalam dirimu, kan? Misalnya ini, nomor 5, kamu pecinta coklat. Sama dong. MD Franz H. Messerly telah menerbitkan hasil studinya di jurnal kedokteran New England. Dia mengaitkan kejeniusan 10 juta orang dengan jumlah konsumsi coklat di beberapa negara. Kemudian, dia bisa nemu keterkaitannya. Sebagai negara coklat dan keju, Swiss menempati posisi atas di dalam peringkat. Swedia, Denmark, dan Norwegia juga berada di posisi yang lumayan tinggi. Meski hasil penelitian ini masih banyak diperdebatkan, nggak apa-apa juga kan? Lagian kita suka coklat kok. Selain itu, coklat diketahui bisa menstimulasi aktivitas mentalmu. Dan kalau kamu memakannya dalam porsi yang wajar, semuanya masih aman. Ingat-ingat deh kata My West ini. Hal baik yang berlebihan bisa jadi sangat baik. Maksudnya pasti coklat. Nomor 4. Saat lagi sebel, kamu tahu hal-hal yang mengganggumu. Kamu pasti pernah ngerasain sebel seharian full kan? Kopi yang kamu minum terasa nggak enak, sinar mataharinya terlalu terik, dan ditambah lagi kalau ada yang nanya, kamu kenapa sih? Rasanya kayak pengen teriak-teriak. Orang jenius juga bisa sebel loh, tapi mereka tahu persis hal-hal yang mengganggu mereka. Sehingga mereka punya waktu untuk mecahin masalah dan melanjutin aktivitasnya seperti biasa. Orang jenius nggak berlarut-larut pada masa lalu. Mereka juga nggak nuding orang lain sebagai penyebab rasa sedih mereka. Psikolog Daniel Goleman menyatakan, si jenius sejati nggak cuma mengatasi masalahnya, tapi juga mengenali emosinya saat dia merasakannya. Jadi dia nggak mengabaikannya. Pikiran yang terhindar dari emosi dan amarah kemungkinan besar akan membuahkan karya brilian. Nomor 3, kamu suka ngomong sendiri. Beneran nih, aku pernah ngira tanda kayak gini nunjukin kelainan jiwa loh, bukan sifat jenius. Tapi yang benar malah sebaliknya. Psikolog Daniel Swegley dan Gary Lupien melakukan penelitian mendalam terkait masalah ini. Menurut mereka, saat kita ngomong sendiri, kita akan bisa memilah pemikiran yang penting dari hal-hal receh yang terlintas di otak kita. Dan dengan memilah ide begini, sebagian diantaranya mungkin berupa ide jenius kan? Ngedengerin suaramu sendiri bisa membuatmu lebih memahami diri sendiri. Mungkin dengan cara ini juga, Albert Einstein menjadi salah satu pemikir paling brilian sepanjang masa. Iya, beneran loh, Einstein memang suka mengulang-ulang kalimatnya sendiri. Nomor 2, kamu nggak tahan dengan semua bunyi berisik di sekitarmu. Kalau kamu mau ngasih tiket liburan gratis ke tetanggamu biar dia jauh dari kamu, nggak masalah kok. Itu artinya kamu baik banget plus super cerdas. Bunyi musik dan bor keras pasti bikin kita jengkel kan? Tapi bunyi berisik yang kita bahas di sini berupa hentakan kaki, tawa cekikikan, dan obrolan keras. Penelitian dari Northwestern University menyatakan, orang jenius nggak suka dengan bunyi berisik di sekitar mereka, karena ini bisa membuyarkan konsentrasi mereka pada hal penting. Charles Darwin, Anton Chekhov, dan novelis terkenal Marcel Proust juga membuat tempat kerja mereka kedap suara, dan saat bekerja mereka memasang sumbat telinga. Nomor 1, tulisan tanganmu kayak cakar ayam. Santuy aja, banyak temennya kok. Kalau ada orang yang berani ngolok-olok tulisan tanganmu, iyain aja. Terus kamu bisa bilang gini, kamu nggak paham ya? Kasian. Tulisan cakar ayam termasuk salah satu tanda otak encer loh. Pola berantakan yang kreatif ini merupakan konsep yang ditanamkan sejak zaman dulu. Bahkan sebuah penelitian mengklaim cara ini berfungsi sebagai bahan bakar bagi orang-orang kreatif.
Hasil penelitian dari Kathleen Forbes dan timnya ini diterbitkan di jurnal Science Psychology. Jadi tulisan berantakan juga salah satu pertanda orang kreatif. Bagus dong.